Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan berdiskusi tentang makna atau maksud daripada kebenaran itu juga. Karena dalam realitas kita sering jumpai perbedaan pendapat dari berbagai macam kelompok akan menyatakan bahwa semua menyatakan benar. Jadi kita ingin tahu sebenarnya kebenaran itu seperti apa, terutama berdasarkan itu kami kita dengarkan kajian ini disampaikan oleh Pak Aisyah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini tema yang menarik. Kadang memang sejak awal seluruh umat manusia kayaknya selalu berbicara tentang apa sih kebenaran. Nah, saya pengen melihat dari tinjauan Al-Quran. Memang awal-awal Allah sudah memperingatkan bahwa kita diperintahkan untuk mencari satu kebenaran. Allah menyatakan bahwa kalau tidak melalui kebenaran itu disebut di dalam Al-Quran itu dengan istilah zan, melalui persangkaan, bagaimana caranya kalau kita lihat di dalam Al-Quran di An-Najm 28 itu persangkaan itu Allah katakan tidak bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Innakan la yughni minal haqqi syai'an. Nah, lalu kalau kita lihat, kalau kita pertanyakan, kalau begitu bagaimana kebenaran yang sesungguhnya? Nah, sebelum itu saya pengen menyampaikan dua istilah dulu. Ini kan istilah bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Arab kita mengenal yang biasanya kita terjemahkan sebagai kebenaran itu ada dua. Ada menggunakan istilah al-haq, ada menggunakan istilah as-sahih. Nah, apa bedanya as-sahih dan al-haq ini? As-sahih ini kebenaran menurut pemikiran manusia dengan menetapkan metode-metode tertentu, dengan menetapkan ukuran-ukuran kriteria. Nah, hal-hal inilah yang dijadikan kesimpulan-kesimpulan bahwa apa yang kita pikirkan itu benar. Nah, sedangkan al-haq ini satu istilah yang digunakan Allah untuk menyatakan bahwa kebenaran yang sesungguhnya. Jadi dengan perkataan sederhana, as-sahih itu kebenaran menurut pemikiran manusia, sedangkan al-haq kebenaran bagaimana yang diwahyukan oleh Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau begitu jenis apa saja yang termasuk kebenaran? Nah, kalau kita urut dengan penggunaan istilah al-haq ini, pertama, kebenaran yang sesungguhnya itu adalah Allah itu sendiri. Nah, ini kita dapat lihat misalnya di surah Al-Hajj 62, surah Al-Hajj ayat 6 itu dikatakan jelas dzalika bi annallah wal haq. Yang demikian itu Allah adalah hak. Jadi Allah yang memberikan wahyu itu sumbernya hak. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat lagi apa yang disebut dengan al-haq. Yang kedua, Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu sendiri yang diwahyukan oleh Allah yang sampai kepada kita, nah itu disebut juga sebagai al-haq, itu juga sebagai al-haq. Ini dapat kita lihat misalnya di surah Al-Hajj 54. Allah berfirman, wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu haq.
min rabbika. Jadi apa yang diwahyukan oleh Allah itu, nah itu disebut juga sebagai al-haq, Al-Quran. Nah, karena sebagai al-haq, Al-Quran itu tentu di dalamnya terdapat banyak ayat yang menurut para ahli katanya ada 6.666. Nah, bagaimana menyikapi ayat-ayat ini? Nah, Allah juga menyatakan itu di dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa 82, kalau tidak salah, Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu harus kita tadabbur. Apalah tadabbur Quran? Kenapa kalian tidak mentadabbur Quran? Laukana, kalau saja katanya Al-Quran itu laukana min indi khairillah, kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, tentu kalian akan menemukan berbagai pertentangan di dalamnya. Lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Di dalamnya banyak pertentangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-haq juga disebut Allah dalam proses penciptaan alam semesta. Nah, ini dapat kita lihat di surah Al-Hijr itu 85, itu dikatakan juga Allah mengatakan wa ma khalaqnas samawati wal ard illa bil haq. Jadi Allah menciptakan alam semesta dengan aturan-aturan, dengan segala hukum-hukum wujud yang ada ini itu juga dengan konsep al-haq. Nah, inilah kriteria kebenaran yang menurut wahyu daripada Allah. Jadi sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Jul tadi, kalau begitu apa saja kriteria kita untuk menentukan kebenaran? Nah, dari apa yang saya uraikan ini, kita bisa memverifikasi apakah pemikiran kita, apakah tindakan kita, apakah penilaian kita terhadap sesuatu itu, apakah ini ada di dalam konteks kebenaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, apa itu? Dari apa yang tadi saya uraikan, itu syarat-syaratnya dapat kita susun. Jadi pertama, tentu segala pernyataan, segala yang kita anggap benar, segala tindakan dan penilaian kita, itu semuanya harus berada di dalam suatu kerangka wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensi logis dari pernyataan yang pertama tadi, tentu setiap pemikiran, setiap pernyataan, setiap tindakan, setiap penilaian kita tentu harus memiliki landasan ayat Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, apapun landasan yang kita gunakan di dalam penafsirannya, tentu itu tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, yang keempat, seperti yang terakhir kita katakan tadi, bahwa alam semesta ini itu juga diciptakan Allah melalui konsep al-haq. Berarti apapun pernyataan kita, apapun pemikiran dan tindakan kita, itu harus juga tidak boleh bertentangan dengan konsep-konsep alam semesta ini. Harus dibuktikan dengan hukum-hukum wujud di alam semesta ini. Misalnya kita mengatakan kasarnya, misalnya kita berpikir bahwa matahari itu terbit mulai dari barat. Itu harus kita buktikan karena menyangkut hukum alam. Harus kita lihat kenyataan-kenyataan pada hukum-hukum di alam semesta itu. Nah, jadi empat kriteria inilah secara sederhana bagaimana kita memverifikasi apakah pemikiran, apakah tindakan, apakah penilaian kita itu masuk di dalam
konsep kebenaran. Apa yang dapat kita simpulkan dari uraian tadi, bahwa ternyata kebenaran yang sesungguhnya itu bukan berada di dalam pemikiran manusia, tapi berada di luar pemikiran manusia. Jadi hasil pemikiran manusia harus kita verifikasi melalui apa yang ada di luar pemikiran manusia. Contoh sederhana saja, misalnya Pak Jul mengatakan bahwa tinggi badan Pak Jul itu 170 misalnya. Saya tidak yakin apakah betul. Saya ambil meteran. Oh, setelah dibuktikan, oh memang benar. Atau Pak Jul mengatakan berat Pak Jul 70 kg. Saya ambil alat timbangan. Artinya apa? Artinya semua alat verifikasi yang kita gunakan itu bukan ada pada diri manusia, tapi ada di luar pemikiran manusia. Nah, ini konsep al-haq sebenarnya. Begitu juga dengan as-sahih tadi yang saya katakan. Karena as-sahih itu adalah hasil pemikiran manusia, mau tidak mau as-sahih itu juga harus diverifikasi melalui al-haq, melalui Al-Quran. Misalnya di dalam sehari-hari kita mungkin kita bertukar pikiran tentang suatu hadis misalnya. Nah, pertama harus kita lihat dulu apakah hadis-hadis yang kita bicarakan itu bertentangan dengan Al-Quran atau tidak. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dengan pemahaman tentang apa yang disebut dengan benar atau kebenaran. Demikian pemirsa, kita menyebutkan bahwa kebenaran hak itu harus kita verifikasi berdasarkan wahyu dan firman yang dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.